Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Fki Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, seperti luar biasanya kita akan sama-sama kembali lagi menyaksikan cuplikan video menarik tentang jalanan perpolitikan hari ini. Semoga ini bisa mengedukasi kalian semua dan bisa menambahkan informasi dan menghibur teman-teman semua di rumah. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Ini karismatik Jokowi. Tadi disinggung mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya. Saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Saya hanya berpikir ini jangan-jangan ini Pak Jo minta diajak gitu. Udah minggu besok nanti 3 kali dengan saya udah. Bukan minggu besok, bulan besok. Bulan besok. Sebetulnya urusan yang sering saya lakukan itu kan ke pasar. Memang cocoknya dengan Pak Zulkifli. Tapi nggak tahu yang sering minta diajak itu Pak Prabowo. Tadi saya dipidanakan ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Sehari-hari. Biasa. Jadi dan sebetulnya seperti itu bisa. Kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan, ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebut kan tidak saya lakukan. Tetapi apapun negara kita ini negara bangsa yang penuh kesantunan. Ya. Tapi masalah yang kedua, masalah ini apa? Pasal penghinaan ini pun kan masih dalam merancangan, ya kan? Pak Jokowi itu ya semakin dihina, semakin dicaci, semakin diam aja. Tapi semakin dihina juga, semakin besar cinta rakyat kepada Pak Jokowi, ya. Itu kenyataannya. Tuh kita baca, Pak Jokowi ikut lomba burung di istana, kesel karena nggak dapat juara. Karena kalah Pak Jokowi langsung mau beli burung yang juara 1. Politik lomba burung membungkam mereka yang teriak-teriak curang katanya. Kalah gimana lagi? Berarti jurinya jujur, jurinya baik. Tapi yang juara 1 itu mau saya beli. Berapa Pak nominal tadi Pak? Apanya? Apanya? Sudah ditawar. Sudah. Tapi pemiliknya ngomong nggak dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngeliat tadi videonya Pak Jokowi ikut lomba burung, terus dia legowo kalah nggak apa-apa. Itu sindiran kan teman-teman. Saya suka sama Pak Jokowi itu keren banget. Merespon hal-hal situasi kenegaraan itu dengan cara yang santai, cara yang keren, ya, dengan cara yang cukup jenaka. Ya. Lomba itu kan ibarat kontestasi, yang nganggap pemilu kalah ya nggak apa-apa. Bahkan bahasa guyonnya yang menang yang mau dibeli. Lagi-lagi Pak Jokowi menunjukkan sebuah pola permainan politik yang keren dengan sebuah kedewasaan politik yang luar biasa. Nah, itu hebatnya Jokowi ya. Menanggapi semua isu tentang pemilu curang dan sebagainya. Cukup dengan lomba burung. Bisa saja beliau seorang presiden ngomong sama panitianya atau perintah sama pas pampres burung Pak Jokowi dimenangkan, kan bisa. Tapi that is our presiden, our the best president. Itu adalah contoh ilustrasi memang Pak Jokowi seperti itu. Luar biasanya Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin gak pernah mengatakan satu kali pun mendukung secara terang-terangan salah satu paslon. Tapi dengan isyarat-isyaratnya yang mematikan itu benar-benar dahsyat teman-teman ya. Dan sekarang pun untuk Pak Jokowi tidak pernah menanggapi mereka yang teriak-teriak curang, Pak Jokowi curang, bansos dan sebagainya.
Akan tapi ilustrasi atau sindiran-sindiran halus yang dikemukakan oleh Pak Jokowi ini isyarat-isyarat ini dari lomba burung loh temannya. Ya juara 1 ya kalah. Ya, itu karena jurinya jujur, tidak curang. Itu isyarat-isyarat teman-teman. Itu luarnya Pak Jokowi. Saya ingin sebelum akhir hayat saya berdiri memberikan hormat kepada Sang Saka Merah Putih sambil menyanyikan Indonesia Raya di Piala Dunia. Untuk Indonesia Raya. Dan saya pesan kepada adik-adik semua, jangan pernah berhenti cinta untuk Indonesia. Salah satu tokoh politik yang saya sangat senangi Pak Lutfi ya. Kalau begini masih Baunya pantaskah positif ya. berburuk sangka pada Pak Jokowi? Mungkin ada yang bertanya, dari mana anggaran yang digunakan Presiden Jokowi untuk pengadaan sembako dan THR bagi masyarakat bawah itu? Jawabannya, dari dana taktis Presiden. Dana taktis Presiden sebenarnya bisa digunakan Jokowi untuk keperluannya sendiri, tanpa harus dipertanggungjawabkan kepada siapapun. Namun dana taktis itu dikumpulkannya dari tahun ke tahun. Sebagian diantaranya bahkan digunakan untuk mengurangi utang luar negeri. Dan sebagian lagi untuk dibagikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, termasuk bantuan sembako. Lalu Kubu 01 dan Kubu 03 kompak menuduh Jokowi telah menyalahgunakan bansos untuk kepentingan Kubu 02 yang juga dimaknai sebagai kepentingan keluarganya sendiri. Padahal dana taktis yang merupakan haknya pun justru digunakan untuk kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan keluarganya. Tuduhan-tuduhan tersebut tentunya sangat melukai hati rakyat yang telah merasakan sendiri berbagai manfaat yang mereka peroleh dari kemurahhatian Presiden Jokowi. Sampai hatikah kita terus-menerus menuduh Jokowi sebagai presiden yang telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya? Kalau begini, masih pantaskah berburuk sangka pada Pak Jokowi? Pasti mereka yang berburuk sangka dan memfitnah Jokowi ketika mengetahui fakta ini malu setengah mati, teman-teman. Tapi mereka udah nggak tahu malu kayaknya teh. Iya. Jangan bangun kebencian di Gorontalo, Pak Fadil. Bawa kebencian di orang ini, Pak. saya minta, iya saya minta kami menyatu. Iya saya minta kami menyatu, mencari tokoh-tokoh yang bagus ke depan. Ini, oke, saya berhenti aja, saya berhenti, nggak apa-apa. Saya aturkan terima kasih. Ada yang mengkritik, menghendaki, saya kira cukup saya bicara sudah panjang lebar, cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah, mohon maaf kalau ada yang salah, mohon maaf kalau ada yang kurang. Kalau ada apa-apa, saya berani tanggung jawab apa yang saya katakan. Apa yang saya katakan, saya berani tanggung jawab. Terima kasih. Salah tempat aja ya. Masyarakat udah nggak apa teman-teman, bagaimana ya? Udah jenuh ya, dimana acara-acara yang berbau agama itu dibawa-bawa, ranah politik dibawa-bawa dalam acara-acara yang seharusnya itu di luar konteks atau di luar forum. Masyarakat itu udah jenuh kan? Tapi kalau ada yang menyatakan Jokowi adalah kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, menjadi pemimpin semua bangsa, Nasdem mengatakan itu yang paling betul dan ikut nomor 1 itu yang paling betul. Apa yang kita harapkan dari seorang Jokowi? Yang kita harapkan adalah tetaplah seperti Jokowi yang dikenal oleh Nasdem. Tetaplah seperti Jokowi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Berani mengambil keputusan dan berani untuk tidak populer dan mampu memisahkan siapa kawan maupun lawan. Tidak dapat 59 kursi, insya Allah jadi 60 kursi.
tanpa dukungan Jokowi. Saya harus nyatakan sesungguhnya dengan segala kerendahan hati, mohon dimaafkan. Saya amat berterima kasih, terhormat Pak Jokowi, atas semua perhatian Bapak kepada partai ini, atas semua dukungan Bapak telah berikan kepada partai ini. The real kingmaker ya, Pak Jokowi. Ini apa ini? Pak Jokowi di hotel. Pak, minta foto, Pak. Dipanggil ya udah yuk. Dipanggil anak saya dipanggil. Dipanggil. Sus, Pak, anak saya dipanggil nih, Pak. Sini. Bahagianya kalau anak dipanggil. Aduh. Selalu dicintai. Kemanapun Pak Jokowi selalu diterima oleh rakyat Indonesia, teman-teman. Momen penyerahan lukisan kepada Pak Jokowi itu begitu dicintai rakyatnya satu ini ya. Pak Menteri minta kasar Pak Menteri, kasar Pak. Ya. Pak Basuki Menteri, ini buat Pak Jokowi. Orang-orang selalu histeris kemanapun Pak Jokowi pergi. Ini bisa tren viral. Ini Pak Jokowi diserbu. Serbu oleh masyarakat yang mencintainya ya. Detik-detik Pak Jokowi datang di Mega Mall Manado. Oh, ini di Manado itu. Sayang sekali aku nggak bisa pergi waktu itu ya. Iya, antusiasme rakyat Indonesia Manado. Puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Aduh Bapak. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Astaga, saya ini orang Kristen teman-teman ya. Dan saya sering mengkritik ulama-ulama, ustadz-ustadz yang membawa politik perpecahan dalam ceramah mereka. Tapi bukan berarti ketika saya temukan ada seorang pendeta yang terkenal, yang ketika dia ngomong itu banyak ribuan, ratusan ribu yang nonton, dan kemudian dia menyatakan sebuah statement yang bisa, yang sensitif, yang bisa mengundang perpecahan antar umat. Ini benar-benar harus dikritik. Ini benar-benar harus ditegaskan, harus diklarifikasi permintaan maaf seperti ini. Nggak boleh dalam peribadatan itu apalagi disiarkan ya teman-teman. Aduh, ini sih blunder ini. Kenapa sih Pak Gilbert ini yang lalu dia dukung Sambo dan istrinya, gimana sih? Sekarang membanding-bandingkan perpuluhan itu kan kepercayaan masing-masing, tidak perlu disinggung. Banding-bandingkan perpuluhan umat Kristen dan Islam dan kemudian harus lipat kaki seperti itu. Ini benar-benar sangat-sangat tidak layak untuk dihormati, teman-teman. Padahal ini adalah panutan saya ini. Dulu Pak Gilbert ini sangat menjadi panutan saya ya. Tapi dalam hal ini saya tidak mau menjudge atau menghakimi. Tapi mungkin statementnya salah. Apalagi disiarkan.
Dan ini kan hal yang sensitif. Di tengah-tengah ada perpecahan, masih ada sisa-sisa pembahasan politik yang ada, yang dimana ini benar-benar ada benang merah dari politik antar perpecahan politik identitas dan sebagainya. Dan ini kemudian khotbah Pendeta Gilbert seperti ini, tentu saja ini sangat sensitif dan tidak layak untuk di-upload di media sosial ya. Sering berdiri nyanyi tepuk santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Puas ya, mungkin konteksnya bercanda ya. Memang Pak Gilbert itu dalam khotbahnya itu sering bercanda. Tapi tidak semua orang bisa merespon dengan hal yang sama. Mungkin konsepnya bercanda mengatakan ini. Ya, umat Kristen 10% gak perlu susah-susah untuk sujud, untuk lipat kaki dan sebagainya. Ya. Mungkin konsepnya atau konteksnya bercanda, tapi tidak semua orang bisa menganggap, apalagi ini bangsa yang besar yang mayoritas beragama Muslim. Dan pastilah daya tangkap atau cara menangkap bahasa ini berbeda-beda. Mungkin Pak Gilbert harus melakukan klarifikasi agar supaya ini tidak berlarut-larut, tidak panjang ya. Karena hal seperti ini tidak boleh untuk dibawa ke ranah sosial media seperti ini karena sangat sensitif. Saya melihat Presiden difitnah, dicaci maki, dilecehkan, tidak dihargai sama sekali. Saya sebagai masyarakat Indonesia tentunya saya sedih. Apa yang mereka sampaikan itu tidak ada di Bapak sama sekali, nggak ada. Dan dari dulu sebagai wali kota sampai gubernur sampai presiden tidak ada perubahan sama sekali. Pribadi yang sederhana, nggak ada kesan antara bahwa kamu ngobrol sama saya gitu, nggak ada kesan bahwa saya lagi ngobrol sama presiden gitu loh. Kenapa harus Jokowi lagi? Itu yang berbicara bukan hanya mulut saya tapi hati saya yang paling dalam. Kenapa harus Bapak Jokowi? Karena saya yakin dengan Bapak Jokowi Indonesia akan sejahtera, pokoknya makmur, sehat, sentosa. Ya sebenar. Kenapa Jokowi benar-benar, kenapa seperti yang Nung katakan, saya katakan bukan dari mulut tapi dari hati. Ya kenapa Jokowi memimpin Indonesia dengan hatinya, dengan hati yang terbeban, dengan memegang tanggung jawab atas 267 juta rakyat Indonesia, yang dimana setiap keputusan dan kebijakannya akan berpengaruh kepada rakyat yang banyak ini. Makanya Pak Jokowi itu benar-benar hati-hati dan menginginkan para anak buahnya itu memiliki visi yang sama, rasa yang sama untuk bagaimana mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar ini. Pak Jokowi saya pikir presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye.